Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum, hai pejuang UTBK, jumpa kembali dengan channel Irama Widya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK SBMPTN, Tes Kemampuan Akademik Bidang Kimia Part 3. Buat kalian yang belum menonton pembahasan part 1 dan part 2, bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, lanjut aja kita bahas soalnya satu persatu. Kita mulai dengan soal pertama, yaitu soal nomor 39. Pertanyaannya seperti ini. Sebanyak 100 ml larutan strontium nitrat dengan konsentrasi 0,001 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan natrium sulfat, konsentrasinya X molar. Pada saat tepat akan terbentuk endapan, maka nilai X adalah, jadi di sini ada dua jenis larutan ya. Ada larutan strontium nitrat, bisa digambarkan seperti ini. Larutan strontium nitrat, konsentrasinya yaitu 0,001 molar. Nah, ini sebanyak 100 ml. Lalu ada satu lagi larutan, yaitu larutan natrium sulfat. Di sini ada larutan natrium sulfat dengan konsentrasinya belum diketahui, dimisalkan dengan X molar. Volumenya sama, yaitu 100 ml. Nah, ketika suatu senyawa dilarutkan ke dalam air, maka senyawa tersebut akan terurai. Menjadi apa? Menjadi partikel-partikel pembentuknya. Nah, di sini senyawanya yaitu strontium nitrat dan natrium sulfat. Kedua senyawa ini merupakan senyawa ion. Jadi, di dalam larutan, maka akan terurai menjadi ion-ionnya. Kalau untuk strontium nitrat, ini akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion strontium 2+, ditambah ion nitrat NO3-, karena di sini ada 2, kita setarakan jadi 2 NO3-, seperti itu ya. Nah, demikian pula dengan larutan natrium sulfat. Ini pun akan terurai menjadi ion-ionnya. Ini semuanya berlangsung dalam fase aqueous atau larutan ya. Natriumnya ada 2, jadi di sini terbentuk 2 Na+, ditambah SO4 2-, seperti itu. Nah, di soal diinformasikan apa? Di sini ada kata dicampurkan. Jadi, kedua larutan ini dicampurkan. Artinya,
larutan strontium nitrat direaksikan dengan larutan natrium sulfat. Kita bisa tuliskan reaksinya di sini ya. Strontium nitrat SrNO3 2 kali. Ini fasanya larutan ya. Ditambahkan larutan natrium sulfat Na2SO4. Ini pun dalam fase larutan akan menghasilkan apa? Nah, di sini ada kata-kata pada saat tepat akan terbentuk endapan. Artinya, pada reaksi ini nantinya akan dihasilkan suatu endapan. Tapi endapan apa gitu ya? Nah, sebetulnya ini adalah reaksi pertukaran ion. Jadi, ion-ion pembentuk strontium nitrat nanti akan bereaksi dengan ion-ion yang dihasilkan pada natrium sulfat. Seperti apa? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam air, strontium nitrat akan terurai menjadi strontium 2+ ion dan ion nitrat. Sekarang, ion strontium ini akan membentuk senyawa dengan ion sulfat. Jadi di sini akan terjadi senyawa yaitu strontium sulfat. Satu lagi apa? Satu lagi ion ini ya. Ion natrium dengan ion nitrat akan menghasilkan senyawa natrium nitrat. Ini ada 2 ya koefisiennya. Karena di sini 2 masing-masing. Nah, manakah di antara 2 senyawa ini yang merupakan endapan? Di sini sebetulnya ada informasi ya. Di soal diketahui tetapan hasil kali kelarutan atau KSP dari strontium sulfat. Ini pertanda biasanya kalau diberikan nilai KSP-nya, maka senyawa ini adalah senyawa yang sukar larut dalam air. Jadi, strontium sulfat ini merupakan suatu endapan dan ini dalam bentuk larutan. Jadi memang garam nitrat itu semuanya larut dalam air. Tetapi tidak demikian dengan garam sulfat. Ada beberapa garam sulfat yang tidak larut dalam air, salah satunya yaitu strontium sulfat ini. Lalu selanjutnya apa? Nah, tadi dikatakan bahwa strontium sulfat ini merupakan senyawa yang sukar larut dalam air. Untuk senyawa-senyawa yang sukar larut dalam air, kita mengenal istilah larutan jenuh. Nah, apa ini maksud dengan larutan jenuh? Larutan jenuh merupakan suatu larutan yang mengandung suatu zat larut di mana konsentrasi zat larut tersebut merupakan konsentrasi maksimum saat ia masih bisa melarut. Nah, dalam suatu larutan jenuh terdapat kesetimbangan antara fasa padat dengan ion-ion pembentuknya. Jadi kita lihat pada larutan jenuh strontium sulfat terdapat kesetimbangan dicirikan dengan panah bolak-balik ya, antara fasa padatnya dengan ion-ion pembentuknya. Nah, ini dalam fasa larutan. Sr2+ dan SO4 2-. Nah, karena ini merupakan suatu reaksi kesetimbangan,
Biasanya reaksi kesetimbangan akan mempunyai yang namanya tetapan kesetimbangan. Begitupun dengan reaksi ini, tetapan kesetimbangan untuk reaksi pada larutan jenuh ini kita namakan KSP atau tetapan hasil kali kelarutan. Seperti halnya tetapan kesetimbangan yang lainnya, tetapan kesetimbangan hasil kali kelarutan ini merupakan hasil kali konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Tetapi ingat di sini, yang terlibat dalam tetapan kesetimbangan hanya yang fasanya larutan saja, yang padat tidak diikut sertakan. Jadi, kita tuliskan seperti ini. KSP dari strontium sulfat merupakan hasil kali konsentrasi strontium 2+ pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikalikan dengan konsentrasi ion sulfat pangkat 1 juga. Nah, apa gunanya KSP ini? Nilai KSP ini nantinya akan dijadikan acuan. Apakah hasil pencampuran dari dua larutan itu akan menghasilkan kondisi yang belum jenuh apakah tepat jenuh ataukah lewat jenuh. Nah, nanti KSP ini dibandingkan terhadap apa? Dibandingkannya yaitu terhadap KSP. KSP itu merupakan hasil kali konsentrasinya. Seperti perkalian pada KSP ini, konsentrasi masing-masing ionnya dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, kita lihat pada kondisi belum jenuh ini artinya belum mengendap ya, jadi tidak ada endapan. Di sini dicirikan dengan nilai KSP-nya lebih kecil daripada KSP. Seperti itu. Kondisi yang tepat jenuh yaitu kondisi saat tepat akan mengendap, tetapi belum terdapat endapan. Kondisi ini dicapai jika KSP-nya sama dengan nilai KSP. Dan kondisi yang lewat jenuh artinya sudah mengendap. Jadi di sini ada endapan. Nah, di sini nilai KSP-nya lebih besar daripada KSP. Kita lihat pada soal yang ditanyakan adalah kondisi pada saat tepat akan terbentuk endapan. Dengan kata lain, kondisi yang mana di antara ketiga ini? Yang ini ya, tepat jenuh atau tepat akan mengendap. Di sini cirinya apa? Syaratnya itu KSP-nya harus sama dengan KSP. Jadi kita tuliskan di sini KSP sama dengan KSP-nya ya. Nah, KSP tadi merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion dari strontium sulfat.
seperti ini. Sementara nilai KSP diketahui di soal, yaitu 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih konsentrasi masing-masing ionnya. Nah, apakah diketahui pada soal? Di sini ada konsentrasi dari strontium nitratnya ya. Kita lihat dari reaksi ini. Kita tuliskan di sini konsentrasinya berapa? 0,001 molar. Tapi ini konsentrasi dari larutan strontium nitrat. Kita harus mencari konsentrasi strontium 2+ atau ionnya ya. Ini koefisiennya sama. Berarti di sini pun 0,001 molar. Tapi ingat, di sini terjadi pencampuran dua larutan. Jadi sebenarnya konsentrasi yang dimaksud dari ion Sr2+ itu merupakan hasil pengenceran karena telah dicampurkan ya, atau konsentrasi seperti ini. Jadi ini ada sebanyak 100 ml dengan konsentrasi sekian. Jadi kita kalikan 100 ml kali 0,001 molar. Dibagi, jadi ini baru molnya, kita bagi dengan volume total ya. Volume totalnya berapa di sini? 200 ml. Jadi kita tuliskan di sini 200 ml. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita bagi 100 masing-masing. 1 dibagi 2 itu 0,5. Dikali di sini berapa? 0,001. Nanti hasilnya dalam molar ya. Ini kalau dituliskan seperti ini, hasilnya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini ya, supaya lebih mudah. 5 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, jadi konsentrasinya sekian untuk ion strontium 2+. Kita cari dulu yang ion ini ya, sulfatnya ya. Di sini diketahui X molar ya. Di sini juga karena koefisiennya 1, ininya juga X molar. Maka seperti tadi caranya, konsentrasi dari ion sulfat yaitu konsentrasinya X-nya dikalikan dengan 100 ya. Dibagi berapa? Volume totalnya yaitu 200 ml. Nah, ini berapa? Jadi 1 dibagi 2, 0,5 ya. 0,5 X molar. Nah, sekarang kita masukkan nilai masing-masing konsentrasi ion ini dari hasil perhitungan tadi ya. Di sini ada konsentrasi ion Sr2+, tadi sudah diketahui, yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 4. Konsentrasi ion sulfatnya, ini kita ganti dulu bentuknya menjadi seperti ini, min 1 X molar ya. Jadi di sini 5 kali 10 pangkat minus 1 X.
sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7. Sekarang kita kalikan, dikali pangkatnya 10 pangkat minus 5 ya, X sama dengan 2 dikali, ini kita uraikan supaya terdapat 10 pangkat min 5 nya, jadi seperti ini ya. Kita bagi dengan 10 pangkat minus 5, ini bisa kita coret. Jadi X-nya berapa? Di sini ada 2 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 25 ya. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2. Ini nanti hasilnya 1 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat 2 2 dikali 100 per 25 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 4. 100 dibagi 25 itu 4. 2 dikali 4 yaitu 8 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, kita dapat hasilnya. Yang ditanyakan adalah nilai X atau konsentrasi dari natrium sulfat adalah sebesar 8 kali 10 pangkat minus 4. Hasilnya jawabannya adalah B. Selanjutnya yaitu soal nomor 40. Arus listrik sebesar 965 mA dialirkan melalui leburan XCl2. X ini adalah unsur tidak sebenarnya ya. Selama 5 menit menghasilkan 36 mg logam X. Di katode, massa molar logam X adalah, nah di sini ada kata kunci digunakan arus listrik untuk menguraikan suatu elektrolit. Dalam hal ini adalah leburan XCl2. Nah, karena digunakan arus listrik, berarti di sini reaksi yang terjadi merupakan reaksi elektrolisis. Di sini elektrolisisnya adalah elektrolisis leburan dari elektrolitnya XCl2. Nah, di sini ada kata kunci lagi, yaitu dihasilkan logam X di katode. Jadi, kita sebetulnya hanya perlu menentukan reaksi yang ada di katode itu reaksi apa. Nah, ingat bahwa di katode reaksi yang terjadi itu merupakan reaksi reduksi ya. Jika kalian lupa, sebetulnya ini di soal diberikan informasi apakah reaksinya itu reduksi atau oksidasi. Kita lihat di sini leburan XCl2. Kita di sini fokus ke X ini ya. Kita lihat di sini, bilangan oksidasi Cl-nya minus 1 dikalikan 2, yaitu jadi ini minus 2. Berarti muatan X di sini 2 plus ya. Seperti itu.
lalu menghasilkan apa? Menghasilkan logam X. Ini di sini merupakan unsur bebas. Jika di sini bilangan oksidasinya adalah 2 plus 2, maka di sini biloxnya, bilangan oksidasinya yaitu plus 2. Yang ini, bilangan oksidasi suatu unsur bebas adalah 0 ya, biloxnya. Nah, di sini jelas terjadi perubahan bilangan oksidasi dari plus 2 menjadi 0 itu turun ya, penurunan bilangan oksidasi. Maka reaksi yang terjadi merupakan reaksi reduksi. Nah, ini kuncinya ya. Karena kita fokus pada reaksi yang terjadi di katode, kita hanya tuliskan dalam X-nya saja ya, tidak dalam bentuk XCl2-nya. Jadi kita tuliskan dalam bentuk ionnya, ini adalah X2+. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada suatu reaksi reduksi? Suatu reaksi reduksi artinya menangkap sejumlah elektron ya. Jadi di sini ada menangkap elektron sehingga akan menghasilkan logam X. Ini fasanya padat ya. Nah, supaya seimbang muatannya, di sini plus 2, maka di sini elektronnya ada 2. Jadi di sini pada reaksi reduksi di katode, ion X2+ menangkap 2 elektron sehingga menghasilkan logam X. Kita lihat di sini, yang ditanyakan adalah massa molar logam X. Ini ya yang ditanyakan. Ketika kita ingin mencari massa molar logam X, kita harus tahu dulu berapa mol X ini. Caranya dengan apa? Kita harus mencari hubungan antara mol logam X ini dengan mol elektronnya. Nah, mol elektron itu akan sebanding dengan muatan dalam Faraday. Nah, hubungannya seperti ini ya. Kuat arus atau arus listrik dikalikan dengan waktu dibagi dengan 96.500. Karena dalam hal ini muatan listrik itu adalah 96.500 coulomb per mol. Nah, sekarang kita masukkan nilainya yang diketahui pada soal. Arus listriknya kita nyatakan dalam ampere ya. Pada soal diketahui 965 mA. Sehingga ini bisa kita nyatakan seperti ini. Dalam ampere, jadi dikali 10 pangkat minus 3. T di sini atau waktu, kita nyatakan dalam detik. Di sini diketahui dalam menit. Jadi, perlu dikalikan 60 ya, 60 detik. Seperti itu. Nanti dibagi 96.500. Nah, ini ada yang bisa kita sama-sama bagi dengan 965 ya. Kita tuliskan dulu hasilnya. 5 kali 60 itu 300. Per ini 100 dikali 10 pangkat minus 3. Atau kita sederhanakan ini 3 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi, mol elektronnya sebanding dengan
Faraday-nya ya. 3 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Kita lihat di sini. Ini mol elektronnya adalah ini ya. Ini sebanyak 3 kali 10 pangkat minus 3 mol. Yang kita tuju adalah mencari mol X terlebih dahulu ya. Kita tuliskan di sini. Mol X, kita lihat dari perbandingan koefisien. Ini koefisiennya adalah 1. Kita tuliskan per 2 ya, mol kali mol elektronnya. Kita sudah tahu mol elektronnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 mol. Jadi di sini 3 per 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, tujuan akhir kita adalah mencari massa molar dari logam X. Kita tuliskan apa itu massa molar. Massa molar X adalah massa X dibagi mol X. Kita tuliskan, masukkan massanya. Nah, di sini ketahui logam X massanya 36 mg. Kita nyatakan dalam gram. Jadi 36 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini gram dibagi mol X-nya. Tadi mol X-nya seperti ini ya. Mol. Nah, ini saling membagi, hasilnya 1. Nah, karena ini ada pecahan, kita kalikan dengan 2 per 2 ya, atau 1, biar mudah membaginya. Jadi kita tuliskan dulu 36 dikali 2 dibagi 3 per 2 dikali 2 ini 1 dikali 3 jadi 3 ya. Tiga 6 dibagi 3 12 dikali 2 hasilnya yaitu 24. Jadi massa molar X-nya tadi satuannya jangan lupa gram per mol. Jawabannya yaitu 24 gram per mol. Kita lihat di opsi, jawabannya yaitu yang A. Oke, sekarang lanjut ke nomor 41. Pertanyaannya seperti ini. Sebanyak 100 ml larutan asam asetat CH3COOH, konsentrasinya 0,1 molar. Di sini diberikan nilai tetapan asamnya 10 pangkat negatif 5. Dicampurkan dengan 100 ml larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian direaksikan dengan 150 ml larutan NaOH 0,1 molar. Yang ditanyakan adalah larutan yang terbentuk memiliki pH sebesar berapa. Nah, di sini perlu kita cermati, di sini ada 2 jenis asam ya. Yang pertama adalah asam asetat atau CH3COOH. Seperti kita ketahui, ini merupakan suatu asam lemah. Cirinya apa? Cirinya di sini ada nilai tetapan asam. Biasanya diberikan
nilai tetapan asamnya. Lalu yang kedua di sini ada asam klorida atau HCl. Kita tahu ini merupakan suatu asam kuat. Nah, perbedaan antara asam kuat dan asam lemah ini terletak pada proses penguraiannya, di mana asam kuat akan terurai atau terionisasi secara sempurna. Sementara asam lemah terurai sebagian, membentuk suatu reaksi kesetimbangan. Nah, dalam hal ini, yang pertama kali akan bereaksi yaitu adalah asam yang lebih kuat karena dia terionisasi secara sempurna. Jadi di sini akan terjadi reaksi antara asam kuat HCl, fasanya larutan ya. Ini ditambahkan dengan bereaksi terlebih dahulu dengan NaOH. Ini pun larutan. Membentuk apa? Di sini membentuk suatu garam. Natrium klorida ya, dari Na+ dan Cl-. Ditambah H2O. Seperti ini. Nah, kita tuliskan dahulu di sini mula-mula bereaksi, kita hitung jumlah molnya. Di sini mol HCl adalah 0,1 dikalikan dengan 100. Kita langsung tuliskan ya. Hasilnya adalah 10 milimol ya, karena ini dalam mililiter. Lalu kita lihat NaOH. NaOH di sini 0,1 molar, volumenya 150 ml. Kita kalikan, hasilnya adalah 15 milimol. Selanjutnya akan bereaksi. Nah, yang bereaksinya tentu saja ini karena perbandingan koefisiennya sama 1, maka yang lebih kecil itu akan habis bereaksi ya. Jadi di sini terdapat 10 milimol yang bereaksi. Begitu pula dengan di sini NaOH, karena koefisiennya sama. Dan di ruas kanan terbentuk koefisiennya juga 1, di sini terbentuk 10 milimol. Nah, setelah ini, maka pada akhir reaksi ini akan terdapat zat yang bersisa. Ini akan habis ya HCl-nya. NaOH akan bersisa sebanyak 15 kurangi 10 yaitu 5 milimol. Dan terbentuk NaCl 10 milimol. Tapi yang akan kita perhatikan, yang akan bereaksi kembali yaitu sisa NaOH dari reaksi yang pertama ini. Jadi, reaksi selanjutnya adalah reaksi antara sisa NaOH ini dengan asam lemah.
Jadi bisa dituliskan di sini ya. Ditambah NaOH. Ini akan membentuk suatu reaksi kesetimbangan. Hasilnya yaitu suatu garam CH3COO Na ditambah H2O. Nah, seperti reaksi yang pertama, kita di sini tuliskan mol mula-mula yang bereaksi. Dari soal kita bisa tahu ada 0,1 molar, volumenya 100 mili. Jadi 100 dikali 0,1 ini 10 milimol. Nah, NaOH-nya adalah yang ini, yang tadi, yang tersisa ya. Kita tuliskan 5 milimol. Selanjutnya terjadi reaksi di sini 5 milimol lebih kecil ya. Sementara koefisiennya pun sama-sama 1. Jadi di sini yang akan habis itu yang NaOH ya. Ini pun sama 5 milimol. Demikian pula dengan CH3COO Na ini. Ini adalah suatu garam. Kita hasilkan reaksinya. Di sini yang tersisa atau terbentuk apa saja. Nah, di sini awalnya mula-mula 10 milimol, bereaksi 5 milimol, maka akan tersisa 5 milimol CH3COOH, yaitu suatu asam lemah. Basa kuat akan habis bereaksi, dan di sini muncul atau dihasilkan 5 milimol suatu garam. Nah, apa yang akan terbentuk dari reaksi ini? Di sini terdapat suatu asam lemah CH3COOH. Dan di sini terbentuk CH3COONa atau suatu garam dari anionnya itu adalah CH3COO-, itu merupakan suatu anion dari asam lemah. Nah, campuran antara suatu asam lemah dengan garam dari asam lemah itu akan membentuk suatu buffer atau larutan penyangga. Dalam hal ini, buffernya akan bersifat asam ya, karena terbentuk dari asam lemah dan garamnya. Sekarang kita lihat garam ini, garam CH3COONa itu akan terurai menjadi ion-ionnya, membentuk suatu anion CH3COO- ditambah Na+. Nah, ini jumlah molnya tadi 5 milimol. Sementara dengan begitu, ini karena koefisiennya sama, ini pun molnya akan sama ya. Jadi
terdapat 5 milimol CH3COO-. Lalu kita lihat di sini dengan asamnya. Di sini adalah asam lemah. Suatu asam lemah tadi dikatakan bahwa akan terurai sebagian, membentuk suatu kesetimbangan, terurai menjadi ion-ionnya. Ditambah H+ ya. Nah, dari sini kita mendapatkan suatu tetapan kesetimbangan atau Ka ya, dalam hal ini adalah hasil kali konsentrasi hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Di sini 1. Karena semuanya dalam fase larutan, jadi ini pun diikut sertakan ya. CH3COOH. Seperti itu. Nah, yang akan dicari yaitu pH. Jadi kita perlu mencari nilai konsentrasi H+ ini. Jadi konsentrasi H+-nya adalah hasil kali tetapan asamnya dikalikan konsentrasi CH3COOH asam lemah dibagi dengan konsentrasi anion dari garamnya ya. Nah, yang ini. Ini bisa juga dituliskan seperti ini. Tetapan asam kali mol CH3COOH dibagi mol CH3COO-. Kita masukkan nilai Ka-nya atau tetapan asamnya diketahui ya. Di soal yaitu 10⁻⁵. Dikalikan mol CH3COOH. Mol CH3COOH tadi diketahui sebesar ini ya. 5 milimol. Dibagi mol CH3COO- yang ini 5 milimol juga. Nah, berarti ini bisa saling membagi, hasilnya 1, maka diperoleh konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁵. Ingat bahwa pH adalah min dari logaritma konsentrasi H+. Jadi, nah, minus logaritma dari 10⁻⁵. Ini hasilnya adalah 5. Kita lihat pada soal, opsinya yang menunjukkan pH 5 ada di opsi yang A. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita bahas soal nomor 42. Sejumlah N mol gas helium dimasukkan ke dalam wadah bervolume 3 liter. Jika pada suhu 227 derajat Celcius, gas tersebut memiliki tekanan 8,2 atm atmosfer. Diketahui tetapan gasnya adalah 0,082 liter atm per Kelvin mol. Yang ditanyakan adalah nilai dari N. Nah, di sini tentunya kita harus menentukan hubungan antara
mol gas yang dimisalkan dengan N di sini, lalu volume gas, lalu di sini ada suhu, simbolnya T, suhu gas, dan tekanan gas. Ini adalah P, dan diberikan tetapan gas. Nah, persamaan yang akan kita gunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel-variabel ini, kita namakan dengan, tentunya kalian sudah tahu ya, persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini sebetulnya merupakan rangkuman dari hukum-hukum gas seperti hukum Boyle, Charles, dan Avogadro. Nah, ini persamaannya seperti apa? Dirumuskan seperti ini ya. P, V, N, R, T. Kalian sudah familiar dengan persamaan ini. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang diketahui pada soal untuk mencari N ya. Di sini pertama kita lihat P di sini adalah tekanan gasnya. Kita nyatakan dalam tekanan atmosfer sesuai dengan tetapan gas yang diberikan. Kita tuliskan 8,2 seperti ini. Dikalikan volumenya, volume gas kita nyatakan dalam liter ya, sesuai satuan di situ. Nah, di soal kita dapatkan 3 liter. N itu adalah mol gas. Ini yang ditanyakan. R itu adalah tetapan gas, nilainya sebesar 0,082. Dan di sini ada suhu. Hati-hati, suhu di sini kita nyatakan dalam satuan Kelvin, sementara yang diketahui itu dalam derajat Celcius. Jadi perlu kita tambahkan dengan 273 Kelvin ya. Nah, sekarang bisa kita hitung. Di sini kita tuliskan yang N-nya ya. Yang kita cari ada 8,2 dikalikan 3 dibagi 0,082 dikalikan, ini dijumlahkan hasilnya 500 ya. Nah, kita lihat di sini 8,2 kali 3 dibagi, ini bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, 8,2 dikalikan 10 pangkat minus 2 ya. Lalu dikalikan 500. Sini kita bisa lihat, bisa saling membagi, hasilnya 1. Dan ini 10 pangkat min 2 dikalikan 100, hasilnya 1 juga. Jadi di sini tersisa 3 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,6. Mudah kan ya? Kita lihat di opsi, jawabannya adalah D. Terakhir kita bahas soal nomor 43. Diberikan persamaan kimia yang belum setara untuk reaksi redoks seperti berikut. Di sini ada ion bromat BrO3- ditambah dengan ion bromida Br- dan
H+ menghasilkan bromin atau Br2 ditambah H2O. Untuk menghasilkan 0,3 mol Br2, massa ion bromida atau Br- dengan massa atom relatifnya adalah 80, yang diperlukan adalah berapa gram ya? Nah, ini adalah suatu reaksi redoks. Kita tuliskan dahulu di sini reaksi redoks. Dalam suatu reaksi redoks, tentunya ciri yang paling umum atau komponen dalam suatu reaksi redoks itu terdapat sesuai dengan namanya, ada reaksi reduksi red dan oks atau reaksi oksidasi, di mana pada reaksi reduksi itu dicirikan dengan adanya penurunan bilangan oksidasi, kita singkat biloks. Sementara pada reaksi oksidasi ada peningkatan atau kenaikan biloks. Nah, bagaimana dengan reaksi redoks pada soal ini? Mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi? Kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya. Kita tuliskan lagi ya di sini. Ion bromat BrO3- ditambahkan dengan ion bromida Br-, ditambah, ini berlangsung dalam suasana asam, tandanya ada H+, menghasilkan Br2 atau bromin dan H2O. Kita cek bilangan oksidasinya ya. Bilangan oksidasi O itu negatif 2. Karena ini ada 3, jadi negatif 6. Ini kita tuliskan negatif 6. Bilangan oksidasi dalam suatu ion ini dinyatakan oleh muatan ionnya. Jadi bilangan oksidasi Br ditambah bilangan oksidasi oksigen itu minus 6 akan menghasilkan negatif 1. Jadi di sini kita bisa menuliskan bahwa bilangan oksidasi Br di sini adalah plus 5. Sementara di sini sesuai dengan muatan ionnya. Jadi di sini bilangan oksidasi Br-nya adalah minus 1. Sudah berbeda ya. Nah, di hasil reaksi ini hanya ada satu Br2 yang mengandung atom Br ya. Karena ini merupakan suatu unsur, bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, di sini kita sudah mulai bisa melihat ada perubahan bilangan oksidasi dari atom Br. Di sini kita lihat perubahan yang terjadi. Bilangan oksidasi Br di sini pada BrO3- berubah dari plus 5 menjadi 0. Artinya terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka ini disebut reaksi reduksi. Reduksinya artinya menangkap elektron. Berapa elektron yang ditangkap? Dari 5 menjadi 0. Berarti
ada 5 elektron yang ditangkap oleh ion BrO3-. Sekarang kita lihat yang Br ini, Br-, ini pun sama nanti menjadi Br2. Terjadi perubahan bilangan oksidasi, asalnya -1 menjadi 0. Naik ya. Nah, bilangan oksidasi meningkat artinya terjadi reaksi oksidasi. Sejumlah berapa elektron? Kalau terjadi peningkatan bilangan oksidasi, dia akan melepas elektron. Karena naiknya 1 berarti yang dilepasnya adalah 1 elektron. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini yang berubah bilangan oksidasinya itu atom Br, tetapi melibatkan satu hasil reaksi yang sama, dalam hal ini adalah Br2. Nah, reaksi seperti ini namanya reaksi konproporsionasi atau kebalikan dari disproporsionasi. Kalau disproporsionasi, yang samanya itu di pihak reaksi. Kalau ini di hasil reaksinya yang sama. Nah, kembali lagi kita akan menyetarakan persamaan reaksi ini, reaksi redoks ini ya. Di sini reduksi sejumlah 5 elektron dan oksidasinya di sini 1. Di sini harus ada kesetaraan jumlah elektron. Oleh karena itu, kita harus mengalihkan ini dengan 1, yang ini kita kalikan 5. Dan nanti ini yang akan menjadi koefisiennya. Jadi, koefisien reaksi untuk BrO3- ini adalah 1. Ini bisa ditulis ataupun tidak ya kalau koefisiennya 1. Nah, di sini pun nanti kita tuliskan dulu ya 1 untuk Br2-nya. Nah, ini 5. Kita tuliskan di sini koefisiennya 5. Di sini pun nanti ditambah dengan 5. Jadi total Br di sini harus ada 6 jumlah atomnya ya. Ini 1 ditambah 5, 6. Ini baru ada 2, berarti harus dikalikan 3. Jadi totalnya 6. Seperti itu. Jadi di sini kita sudah bisa menentukan koefisien untuk ion-ion yang mengandung ion dan molekul unsur yang mengandung Br. Kita lihat dahulu ya pertanyaannya sebelum kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah massa ion bromida yang diperlukan untuk menghasilkan 0,3 mol Br2. Jadi di sini kita harus mencari hubungan antara ion bromida dengan bromin. Jadi antara ini dan ini. Melalui apa? Dari koefisien reaksinya. Jadi sebetulnya kita bisa stop penyetaraannya sampai di sini karena kita sudah tahu perbandingan koefisiennya yang nanti akan menyatakan pula perbandingan mol. Jadi di sini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Perbandingan antara mol ion bromida berbanding mol Br2 itu sama dengan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya adalah 5 untuk mol yang ini dan mol Br2 yaitu 3. Nah, sampai di sini kita tinggal memasukkan yang kita perlukan ya. Mol ion bromida itu ini adalah massa Br-, ini yang ditanyakan ya, dibagi massa atom relatifnya berapa? Diketahui di situ adalah 80 berbanding dengan mol Br2. Di sini diketahui 0,3 mol. Nah, ini akan sama dengan 5:3. Coba kita perhatikan.
berapa dibanding 0,3 sama dengan 5 banding 3. Kita peroleh mol BR min ini adalah 0,5 ya. 0,5 banding 0,3 adalah disederhanakan seperti ini. Jadi bisa kita lanjutkan dari sini. Massa ion bromida kita tuliskan lagi ya, seperti ini. 0,5. Berarti massa ion bromidanya 0,5 kali 80. Berapa? Ini adalah 40. Satuannya gram ya. Nah, kita lihat jawabannya ada ya, yang D. Demikian soalnya. Nah, sekian pembahasan soal UTBK SBMPTN, tes kemampuan akademik bidang kimia part ketiga. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar dan sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya, dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!